إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang akan datang insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita berada pada bulan Dzulqa'dah pada hari yang ke-16. Beberapa hari yang akan datang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Para ahli tafsir di antaranya adalah sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Imam Mujahid, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan tentang ayat ini yang dimaksud adalah demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, baik tempat maupun waktu ataupun benda, melainkan makhluk tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, memiliki faedah dan manfaat yang begitu mulia. Allah bersumpah dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat keutamaan yang begitu besar, pahala yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beramal saleh di dalamnya. Nabi bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari orang yang beramal salih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad di jalan Allah dapat mengalahkan orang yang beramal soleh di hari-hari tersebut? Yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat-sahabat ini bertanya kepada Rasul, tidak pula jihad dapat menandingi, dapat mengalahkan orang yang beramal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Subhanallah, jihad sebagaimana
yang kita ketahui, kata Nabi dalam hadis yang lain, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncaknya segala ketaatan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala karena beratnya pekerjaan, beratnya amal, karena risikonya adalah nyawa taruhannya. Dan wajar saja pahalanya besar. Ternyata orang yang berjihad di jalan Allah, pahalanya itu dikalahkan oleh orang-orang yang beramal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tidak pula orang yang berjihad di jalan Allah kecuali siapa? Illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, harta, jiwa dan raganya ia pertaruhkan dan tidak kembali ke rumahnya alias dia syahid di jalan Allah. Maka ini yang dapat mengalahkan pahala orang yang beramal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang hendaknya kita kerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Maka di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat para ulama kepada kita, ada beberapa amalan yang hendaknya kita kerjakan. Ya, hendaknya kita amalkan. Pertama dan yang paling utama bagi kita yang mungkin memiliki kelapangan rezeki, amalan yang paling afdal di hari-hari tersebut adalah melaksanakan ibadah umroh dan haji di Baitullah. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Amalan yang paling utama adalah yaitu melaksanakan umroh dan haji. Orang yang melaksanakan umroh yang dahulu dengan umroh yang setelahnya itu dapat menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ada balasan melainkan apa? Surga. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka semua sepakat para ulama, amalan yang paling afdal di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Namun bagi yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, maka jangan berkecil hati wahai saudaraku, di mana ada amalan-amalan yang lain yang bisa membuat kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Apakah amalan-amalan tersebut? Hendaknya semenjak awal bulan Dzulhijjah perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Umar, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'dham wa la ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal soleh di dalamnya, daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka nasihat Nabi untuk kita semua adalah fa'akthiru fihinna minat tahlil wat tahmid wat takbir. Maka perbanyaklah kita membaca tasbih, tahmid, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Termasuk juga para jemaah, perbanyaklah kita bertakbir, karena di situ takbir ya ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Mutlak maknanya kapan saja, semenjak tanggal 1 Dzulhijjah kita bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sendiri-sendiri para jemaah, pelan-pelan, tanpa diperdengarkan dengan orang yang di sekitarnya. Itulah para sahabat Nabi menghidupkan semenjak tanggal 1 mereka bertakbir. Dan ketika malam Idul Adha dan di hari Idul Adha ketika orang berangkat ke tanah lapang, mereka mengeraskan bacaan takbir untuk diperdengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
sampai hari tasyrik. Itulah yang dikenal dengan istilah takbir muqayyad, artinya takbir-takbir yang terikat dengan waktu. Di samping itu pula para jemaah, hendaknya apa? Dari semenjak awal bulan Dzulhijjah disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah, khususnya adalah pada tanggal 9 ketika saudara kita kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah, kita disunnahkan untuk puasa sunnah Arafah. Apa keutamaannya? Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata ma qablahu wa ma ba'dahu. Orang yang berpuasa pada hari Arafah pada tanggal 9 ketika saudara kita sedang wukuf di Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun kemudian. Pun juga amalan yang lainnya adalah hendaknya kita memperbanyak bersedekah. Ya, memperbanyak bersedekah, ya, dan memperbanyak amalan-amalan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga hendaknya kita memperbanyak bertaubat dan banyak meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena di 10 pertama ini termasuk waktu-waktu yang mulia. Kita diharamkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Apabila kita berbuat dosa dan maksiat di hari-hari yang mulia, maka dosanya berlipat ganda dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena ini termasuk bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan kita berbuat dosa dan maksiat. Lantas apakah di bulan yang lainnya kita boleh berbuat dosa? Tentu tidak boleh para jemaah. Kalau di luar bulan-bulan yang mulia ini kita dilarang berbuat dosa, apalagi di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, termasuk bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan yang dimuliakan oleh Allah yang mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yaitu hendaknya kita berkurban. Ya, setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, kita berkurban para jemaah. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, ma min amalin, ya, ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Ya, tidaklah seorang hamba melakukan satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah di tanggal 10 tersebut, ya, melainkan apa? Ya, melainkan menumpahkan darah hewan korban. Jadi tidaklah seorang hamba yang beramal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah hewan korban. Di mana orang yang berkorban, kata Nabi dalam hadis yang mulia ini, fa innaha ta'ti yaumal qiyamah bi asfariha wa quruniha wa adlaniha wa aswafiha. Ya, nanti pada hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya sebagai saksi di hadapan Allah kalau sang hamba tersebut telah berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, waktu yang singkat ini, para jemaah, mari kita berazam, bertekad bulat untuk berkorban. Memang para ulama khilaf dalam masalah hukum berkorban. Ada yang berpendapat wajib, ya, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Yang berpendapat wajib berdasarkan dalil firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaknya solatlah anda untuk Allah Rabbmu dan sembelihlah hewan korban. Tetapi ayat ini sifatnya apa? Umum, ya, ditafsir oleh hadis-hadis yang lainnya, di mana Nabi bersabda dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki kelebihan harta, wajib baginya untuk berkorban.
Tetapi pendapat yang lain, kalau dia tidak berkurban, hukumnya makruh. Namun di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pendapat yang kuat, pendapat yang roji, sebagaimana yang dibawakan oleh Samahatul Walid Syekh bin Baz rahimahullah, hukum berkorban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila anda mendapatkan hilal bulan Dzulhijjah semenjak tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan sampai memotong kuku, jangan sampai memotong rambut, jangan sampai mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluannya. Di sini difahami oleh para ulama bahwa barang siapa yang ingin berkurban, itu maksudnya adalah yang berkeinginan, itu mengandung satu hukum sunnah muakkadah. Yang tidak ingin tidak mengapa. Itu maksud daripada hadis tersebut. Wallahu a'lam shawab. Ala kulli hal, terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Namun saudaraku, bagi kita mungkin yang memiliki kelapangan rezeki, ya, supaya rezeki yang Allah berikan kepada kita berkah, maka berkurbanlah, ya. Itu untuk apa? Untuk kebaikan kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk kita semua untuk melaksanakan amalan-amalan saleh yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tadi yang menjelaskan kepada kita bagi orang yang punya niatan untuk berkorban, mungkin pada sebagian di antara kita belum mengetahui fikih di dalam berkorban, maka yang punya niatan untuk berkorban semenjak tanggal 1 bulan Dzulhijjah tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencabut bulu ketiaknya. Rambutnya siapa? Rambut hewan korbannya atau dia sendiri? Rambut dia sendiri. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh cabut bulu ketiak, tidak boleh potong kuku. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahhi fala yamussa dhafrahu wa sya'rahu." Barang siapa, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, barang siapa yang melihat hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 dan salah seorang di antara kalian sudah punya niatan untuk berkorban, maka semenjak tanggal itu dia tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan tidak boleh mencabut bulu ketiak dan seterusnya. Tetapi kalau niatnya itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah atau 7 Dzulhijjah, sementara tanggal 1, tanggal 2 belum punya niatan memotong kuku, memotong rambut, maka tidak mengapa para jemaah. Ya, tetapi kalau sudah punya niat, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Apakah korbannya tidak sah? Maka para ulama menjelaskan korbannya tetap sah, tetapi dia berdosa menyelisihi larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua untuk mempersiapkan bekal di dalam menyongsong 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan tersebut. Mari kita berdoa pada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.